Ya, mungkin Pak Mujiani mohon saya buka dulu ya sebagai. Ya, silakan, silakan. Ya, ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, Pace-mace, kakak-kakak, kakak adik semua di Papua ya, Papua Barat, Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya ya. Nah, mudah-mudahan semua sudah bergabung ini ya. Eh, jadi di hari ini kebetulan eh, Moji Santoso Consulting, dalam hal ini Pak Moji Santoso dan Pak Muklis ya, kalau dari Moji Santoso Consulting, khusus ini hari ini memberikan eh, satu yang berbeda yang terkait untuk pengadaan di Papua. Nah, jadi sangat diharapkan sekali Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama ya diskusi di sini. Mungkin yang belum bergabung nanti rekan-rekannya Bapak Ibu, teman-teman, kakak-kakak, adik-adik dimanapun mudah-mudahan bisa bergabung supaya bisa bersama-sama. Jadi di kesempatan ini materi terkait ketentuan pengelolaan barang jasa di Papua akan dibawakan oleh Pak Mujiono. Beliau adalah eh, punya pengalaman sudah luar biasa ya, ya, di Papua ya. Khususnya sudah pernah menjadi pelaku pengadaan nih. Semuanya sudah kayaknya sampai penganggaran kayaknya. PPK, penganggaran semua sudah. Jadi beliau banyak pengalaman. Nanti beliau akan memberikan eh, membagi pengalaman atau sharing khususnya terkait materi pengadaan barang jasa di Papua ya. Silakan waktu dan tempat mungkin kami persilakan buat Pak Mujion. Baik, terima kasih eh, Pak Petra sebagai moderator. Yang saya hormati Pak Mukhlis sebagai apa, pengelola Muji Learning Consulting ya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Petra selamat pagi, saya sore ini. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, eh, mungkin pertama puji syukur kita diberikan kesehatan sehingga bisa ketemu di sore hari ini atau pagi di wilayah pagi ya, siang di bagian barat atau tengah. Ini saya mungkin perlu perkenalkan di sesi hari ini saya dikasih kewenangan atau tugas menyampaikan ketentuan pengadaan di Papua. Ini memang agak beratnya semakin sempit, gitu. Papua sendiri sekarang di ujung timur sehingga eh, bukan lagi sampai ke barat. Nah, tapi ini peraturan adalah untuk semua di Indonesia, khususnya di Papua. Nah, baik, mungkin saya perkenalkan yang belum kenal. Ini nama saya Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan ada ibu-ibu di sini ya. Ya, basic saya teknik sipil, tambah S2 manajemen, ya, fasilitator LKPP ya, untuk kompetensi. Kemarin baru ikut level 1, 2, dan 3 belum lulus kalau nggak salah kemarin itu. Tinggal melanjutkan aja ujian. Kemudian Probity Advisor LKPP juga, tim pendamping kontrak. Nah, kami ya sehari-hari yang huruf F ini mendampingi kontrak di beberapa kegiatan. Kemudian training Javung juga, trainer Javung. Kemudian tim teknis, tim ahli pendamping di khususnya di Papua, Papua Barat juga ya, untuk pengadaan barang jasa. Kemudian ada lagi trainer peraturan perundang-undangan jasa konstruksi. Kami bergabung juga di sana. Kemudian asesor jasa konstruksi, pengurus DPD IAPI Papua, dan narasumber struktur himpunan pengembangan jalan dan jembatan Indonesia. Nah, tadi sudah disampaikan untuk pelaku pengadaan, alhamdulillah puji syukur ya sudah semua saya alami. Ini mungkin sudah nggak ada lagi jabatan di atas PA ya, begitu. Jadi puji syukur saja. Dan saat ini saya diberikan amanah menjadi Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kerom. Sudah 2,5 tahun, ya hampir 3 lah. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, mohon maaf mungkin tulisan di atas hurufnya berubah karena saya rubah laptop tadi. Jadi aturan yang pernah atau yang sedang berlaku di Papua dan Papua Barat
Ya, ini pertama Perpres 84 2012 mungkin sudah tidak asing lagi tentang PBJ untuk percepatan di Papua Barat. Kemudian ikut lagi Perpres 16 2018 muncul lagi ya untuk Perpres Papua. Perubahannya atau ya perubahan Perpres 84 yaitu Perpres 17 yang sebentar lagi kita akan bahas. Nah, kemudian muncul yang baru Perpres nasional yaitu Perpres 1221. Nah, di situ ada Pergub ya, itu nomor 4621. Ini yang lagi banyak pertanyaan saat ini ke saya di Pergub ini ya dengan Perpres 17. Kemudian ya, ditindaklanjuti dengan surat edaran LKPP ini untuk percepatan pelaksanaan di tahun 2023. Nah, ini Bapak Ibu dasar kita untuk pelaksanaan PBJ di Papua dan Papua Barat tentunya nanti ya. Baik, ada mungkin perlu saya sampaikan ketika memang adanya pergantian Perpres ya, 84 yang mana di sana dikatakan bahwa Perpres 84 pun ada rujukan atau dasar acuannya yaitu Perpres 54 waktu itu ya 2010, kemudian dan perubahannya Perpres 70. Nah, ini yang mengeluarkan atau sebagai dasar Perpres 84 keluar. Nah, dengan perkembangan bidang atau dunia pengadaan barang jasa di Papua khususnya, dengan mengakomodir aspirasi dan lain-lainnya, timbullah muncul Perpres baru yaitu 17 tahun 2019. Nah, ini dengan dasar yang diadop dari Perpres 16 tahun 2018. Ini Bapak Ibu, jadi kita memang klausulnya tidak bisa lepas dari aturan-aturan sebelumnya yang masih mengadop atau meniru atau copy paste dari sana ya, aturan-aturan yang memang masih bisa berlaku. Baik Bapak Ibu, ini beberapa pertanyaan yang selama ini saya tampung, saya pun belum bisa menjawab banyak ketika memang belum ada inisiasi dari pemerintah provinsi Papua sendiri. Nah, ini pertanyaan yang sering saya dapat di mana saya lewat WA, lewat ketemu dan lain-lain. Ini pertama, apakah masih berlaku Perpres 17 2019 tentang PBJ Papua dan Papua Barat? Ya, tentunya adanya DOB tadi, daerah otonomi baru. Ini banyak pertanyaan sekali. Kemudian pakai aturan yang mana gitu. Ketika saya di Sorong, ketika di Papua Barat juga bertanya, ketika di Manowari, ya ini juga seperti itu di Papua sendiri. Ya. Kemudian langkah-langkah apa ketika memang harus dilakukan di 3 DOP. Kemarin saya dari Wamena itu Provinsi Pegunungan Tengah ya, itu bertanya juga, Pak, apakah kami masih bisa pakai aturan Perpres 17 2019? Kemudian bagaimana Pak dengan peraturan Gubernur 46 2021? Ini beberapa pertanyaan yang saya tampung. Ya. Nah, dengan jalannya waktu ternyata ada inisiasi yang ditempuh oleh pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini melalui Biro Pengadaan Barang Jasa. Ya, kemarin menyurat. Jadi inisiasinya adalah Biro PPJ menyurat ke provinsi ke LKPP yang kedua kalinya itu 6 April 2023 yaitu pada saat pembahasan yaitu pada hari Rabu 12 April pembahasannya. Nah, dalam pembahasan tersebut kami mencoba atau saya mencoba mencari revisi ataupun konsep draftnya. Alhamdulillah dapat. Ya, ini saya sampaikan hari ini. Mungkin ini pelan-pelan saya supaya kita ya diskusi lah ini. Memang banyak pertanyaan yang harus kita pecahkan bersama. Setelah saya teliti Bapak Ibu, Perpres 17 2019 ini bukan direvisi tapi kebanyakan diganti. Tapi klausulnya ya masih ada di situ dalam arti kebanyakan diambil dari Pergub ya, Pergub 46 2021. Ini rencana atau pengganti Perpres 17 ini banyak diambil dari Pergub 46 2021. Nah, nanti dalam kesempatan hari ini saya mungkin akan lebih banyak membahas yang warna kuning ini. Ini adalah draftnya, draft revisi Perpres 17 ya, dia akan dirubah nanti dengan nomor yang baru tentunya.
Ini kerangkanya, ini dengan Perpres yang lama agak berbeda sedikit, lebih simpel ya, diperpendek lagi babnya. Nah, yang pertama bicara ruang lingkup dan tujuan, kemudian bab pertama ketentuan umum, kedua ruang lingkup, bab ketiga metode pemilihan, ya keempat kriteria, ya ini nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian yang bab 5 kelembagaan tadi disinggung oleh Pak Petra, Pak Moderator, apa yang ada di dalam kita coba telaah sebentar diskusi ya. Kemudian yang bab 6 pengadaan barang jasa secara elektronik, ini juga banyak aspirasi di Papua, di DOB ya, 3 DOB ini. Ada juga kemarin yang, Pak, apakah masih bisa secara manual karena keterbatasan jaringan, infrastruktur. Nah, ini juga pertanyaan ada juga. Dan itu pun malam ini saya diajak ketemu itu untuk dari Papua Pegunungan untuk membicarakan hal ini. Yang bab ke-7 masalah pengawasan, monitoring, evaluasi, bab 8 sanksi administrasi, kemudian bab 9 ketentuan peralihan, bab 10 penutup. Jadi mungkin kita konsen yang warna kuning, Pak ya, karena ini mau diganti ceritanya, Perpres 17 ini. Mau diganti ke nomor yang baru, nanti belum keluar nomornya, tapi ini wacananya yang warna kuning ini. Rencananya ya, mudah-mudahan sesuai yang kita bahas hari ini, karena masih dalam proses pembahasan, sudah 2 kali dibahas. Karena ini Bapak Ibu mohon maaf saja, ini saya tidak bisa, bukan tidak bisa, ini saya kutip sesuai aslinya karena belum ada nomor, jadi sesuai aslinya. Ini untuk yang halaman pertama atau tentang menimbang mengingat masih sama dengan Perpres 17 ya. Jadi di sini bedanya hanya kalimat Papua dan Papua Barat. Jadi Papua Baratnya dihilangkan gitu. Ini jadi menimbang bahwa pengadaan barang jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan percepatan pembangunan di Papua. Karena ini kan Perpres di Papua ya, begitu. Jadi khusus di Papua. Nah, ini nanti apakah Perpres ini untuk semua, apakah di Papua saja, nanti perlu dibahas lagi dengan tingkat LKPP nanti ya. Yang kedua bahwa Peraturan Presiden 17/2019 ini tentang PBJ untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat masih belum mengakomodasi kekhususan aturan pengadaan barang jasa. Akibat apa? Pemekaran di Papua sendiri. Ya, di Papua kan sudah dipecah menjadi 3-4 provinsi ya. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A di atas, ya, dan huruf B perlu menetapkan peraturan presiden tentang pengadaan barang jasa pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan di Papua, gitu ya, seperti itu. Nih. Kemudian yang mengingatnya ini tentang terkait dengan informasi dasar hukum, nanti saya lewati saja. Yang berikut untuk bab 1 ya, ketentuan umum, ini penjelasan umum terkait dengan istilah-istilah, yaitu Papua itu apa yang di situ, kemudian pemerintah daerah di Papua, kemudian pengadaan barang jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang jasa adalah kegiatan pengadaan barang jasa oleh KLPD yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBD, yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima. Jadi nanti juga APBN atau dana selain APBD yang masuk di Papua pun mengikuti aturan ini, begitu. Kemudian orang asli Papua itu sendiri siapa? Yaitu orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua. Ini pengertiannya. Kemudian pelaku usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan atau kegiatan pada bidang tertentu. Ini pelaku usaha. Kemudian yang berikut pelaku usaha orang asli Papua. Ini. Jadi tadi pelaku usaha itu sifatnya nasional, tapi di sini lebih khusus lagi pelaku usaha orang asli Papua adalah pelaku usaha yang merupakan atau dimiliki orang asli Papua dan berdomisili di Papua. Ini juga penting istilah-istilah ini untuk
menerjemahkan di lapangan nanti ya. Kemudian tender terbatas. Nah, nih, jadi yaitu adalah tender dengan pasca kualifikasi yang pesertanya terbatas pada pelaku usaha orang asli Papua. Ya, untuk mendapatkan penyedia barang jasa, ya, penyedia barang, ya konstruksi jasa lainnya. Ini ya, jadi di sini untuk 3 jenis ini adalah yang bernilai paling sedikit atau minimal 1 miliar dan paling banyak 2,5. Ya, jadi tender terbatas itu mulai 1 miliar sampai 2,5 M itu tender terbatas. Nah, yang berikut nomor 8, pengadaan langsung. Nah, pengadaan langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan barang jasa, ya, pekerjaan pengadaan barang, konstruksi jasa lainnya yang bernilai paling banyak 1 miliar, ya, atau metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultan bernilai paling banyak 200, gitu ya. Jadi yang sampai 1 M tadi itu untuk barang, konstruksi, jasa lainnya, kemudian yang sampai 200 untuk jasa konsultasi yang OAP ya, orang asli Papua yang konsultannya. Kemudian yang berikut, lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi tetap walaupun Papua ini punya perpres ini tetap harus konsultasi, koordinasi, dan memang aturan yang mengeluarkan adalah LKPP. Kemudian yang 10, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Yang disebut Badan Pengarah Papua adalah badan khusus yang melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi. Ya, itu percepatan pembangunan dan pelaksanaan otonomi khusus di wilayah Papua. Mudah-mudahan sudah terbentuk ini ya. Kemudian aparat pengawas intern pemerintah, ini APIP. Ya, APIP Provinsi Papua bertugas melalui melakukan pengawasan, audit, review, pemantauan, evaluasi. Ini kita juga didampingi atau diawasi oleh APIP. Kemudian sistem informasi kinerja penyedia atau SIKAP. Ya, ini kita punya SIKAP, ya, yaitu SIKAP OAP ya, ada aplikasi yang memang sudah dibuat. Ini kemarin juga banyak pertanyaan ke saya, ya, khususnya selain Papua itu ada kendala, Pak, kita belum bisa input di SIKAP karena kan SIKAPnya miliknya Papua. Nah, Pegunungan Tengah bagaimana, Papua Tengah bagaimana, Papua Selatan bagaimana. Nah, ini juga kemarin sempat banyak bertanya. Ternyata nanti mungkin masing-masing ini ya SIKAP OAP di Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan mungkin begitu, perlu koordinasi ke LKPP. Saya katakan mungkin karena ya yang bisa di Papua saja ini kemarin, yang selain Provinsi Papua harus koordinasi begitu. Kemudian istilah pengguna anggaran mungkin sudah tidak asing lagi, ya, pengguna anggaran itu setingkat kalau di dinas ya eselon 2, kepala dinas, kepala badan, ya. Nih, kemudian kuasa pengguna anggaran itu pada APBN, APBD, disingkat KPA. Kemudian pejabat pembuat komitmen PPK ya. Ya, ini mungkin ada PPK di dinas itu ada lagi, ada PPK yang memang jabatan fungsional kita yaitu pejabat pembuat komitmen. Adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PAKPA untuk mengambil keputusan atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara atau anggaran belanja daerah. Ini Bapak Ibu ya. Jadi ada pejabat penandatangan kontrak itu ada 3, yaitu PA, KPA, PPK. Nah, dalam penjelasan 15 ini, PPK ini berdiri sendiri ya, seorang yang memang sudah menjadi PPK tersendiri. Kemudian yang ke-16, unit kerja pengadaan barang jasa, ini UKPBJ. Ini unit yang dibentuk oleh KLPD yang menjadi pusat unggulan pengadaan barang jasa. Ini sudah menjadi kewajiban ya. Nah, ini sudah tidak bisa ditawar lagi, harus dibentuk di KLPD. Kemudian penyedia barang jasa pemerintah yang selanjutnya disebut penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang jasa berdasarkan kontrak. Jadi Bapak Ibu tadi ada pelaku usaha, ada, jadi nanti banyak istilah ya. Jadi kalau pelaku usaha itu memang yang belum berkontrak. Kemudian ada istilah peserta tender, seleksi itu memang yang menjadi peserta.
Ada ketika menang dan tanda kontrak namanya penyedia. Ini istilah saja ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kalau penyedia itu adalah yang sudah berkontrak, ya, siap mengadakan barang jasa. Baik, yang bab 2 ya masih ruang lingkup ya Perpres 17 sambil sama ini ruang lingkupnya. Cuma di rencana penggantinya adalah isinya adalah di pasal 1-nya sudah dihapus ya, di pergubnya itu diambil pasal 2-nya langsung ini. Jadi saya kutip saja. Di sini dikatakan bahwa yang ayat 1, pengadaan barang jasa di Papua dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang jasa. Ya, jadi dilakukan sesuai peraturan yang berlaku nanti. Kalau ada pergub ya pergub, ya atau perpres silakan. Pengadaan barang jasa di Kementerian atau KPD ini di Papua mendapat kekhususan dari dan ketentuan sebagai dimaksud pasal ayat 1, dimaksud pada ayat 1. Itu tadi saya katakan di depan tadi bahwa paket-paket pengadaan atau kegiatan yang masuk di Papua ini baik dari kementerian, lembaga, ya ini menggunakan ketentuan yang berlaku di Provinsi Papua. Kemudian pemberlakuan kekhususan dalam peraturan presiden ini meliputi yaitu pengadaan barang jasa yang lokasi pekerjaannya berada di Papua, di lingkungan kementerian, lembaga pemerintah daerah. Yang huruf B, pengadaan barang jasa di lingkungan pemerintah daerah di Papua, maksudnya ya. Nah, yang ayat 2, kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi metode pemilihannya, kemudian kriteria dan validasi pelaku usaha orang asli Papuanya, ini diatur tersendiri. Ya. Nah, yang bab 3 ini metode pemilihan, mungkin perlu kita pahami bersama pelan-pelan saja ya. Saya jelaskan pelan-pelan, mudah-mudahan tidak salah menerjemahkan di lapangannya. Ada istilah pengadaan langsung. Ya. Nanti juga ada istilah penunjukan langsung. Ini kadang orang menyebut atau pada saat diskusi pun salah menyebut, salah diskusi ya. Kita harus bedakan. Ketika metode pemilihannya pengadaan langsung, ya ini tadi di depan disampaikan bahwa paling banyak 1 miliar untuk pengadaan barang, konstruksi, jasa lainnya. Yang untuk konsultan paling banyak 200. Kemudian pelaku usaha tadi, orang asli Papua tadi yang berdomisili di kabupaten kota di Provinsi Papua. Nah, pertanyaannya banyak ini Bapak Ibu. Pengusaha atau pelaku usaha dari Papua mendaftar di Papua Barat. Nah, ini juga bagaimana, apakah gugur di sana? Nah, ini masalah banyak Pak. Jadi ketika sama-sama Papua tapi posisi di Papua Barat mendaftar, digugurkan di sana. Ini pasalnya karena berlokasi di kabupaten itu. Jadi mungkin seperti itu. Ini pasalnya seperti itu. Ini untuk pemberdayaan OAP lokal ya, sebenarnya arahnya ke sana. Yang berikut, dalam hal tidak tersedianya pelaku usaha orang asli Papua, ini sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tadi, maka diperuntukkan bagi pelaku usaha orang asli Papua dengan kualifikasi non kecil. Ya, mungkin OAP ini kan tidak semua kecil Pak, pasti sudah ada yang non kecil atau menengah atau besar, gitu ya. Sudah banyak juga ya. Ini jika tidak ada, kita kasih kesempatan untuk yang non kecil untuk pengadaan barang jasa. Ya, termasuk konsultan non konstruksi, jasa lainnya, atau menengah untuk pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi konstruksi. Ini dalam hal tidak tersedianya pelaku usaha orang asli Papua sebagaimana dimaksud pada ayat 3 di atas dan ayat 5 ya, maka diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro, usaha kecil, koperasi, non pelaku usaha orang asli Papua. Jadi kalau memang tidak ada semua ya kita buka peluang untuk yang non OAP gitu. Seperti itu kalau memang sudah tidak ada, apalagi ya kita harus melihat ke sana, artinya kegiatan harus jalan ya. Ini sudah diatur. Ketika memang ada ya kita utamakan. Itu. Kemudian pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diberikan kepada pelaku usaha dengan memperhatikan ketentuan SKP ya. Sisa kemampuan paket, yaitu kemampuan mengerjakan kegiatan pekerjaan ya. Ini juga jangan sampai terlalu banyak di sana sini ada sehingga tidak mampu. Ini ya. Ini perlu kita lihat juga kemampuan paketnya. Kemudian persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung dilakukan oleh pejabat pengadaan. Ini Bapak Ibu ya, perlu kita garis bawahi.
Jadi pengadaan langsung itu dilakukan oleh pejabat pengadaan. Nah, pejabat pengadaan nanti ada yang memang yang masih berposisi di dinas masing-masing, ada yang sekarang memang diarahkan ke UKBPJ yang ada jabatan pengelola ya, pengadaan barang jasa, di sana ada jabatan fungsional. Baik, itu yang bab 3 Bapak Ibu. Yang bagian keduanya kita akan lebih detail lagi, tender terbatas itu bagaimana ya. Ini dikupas atau dibahas di pasal 5. Tender terbatas dilakukan untuk barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang bernilai paling sedikit 1 miliar minimal atau sampai dengan 2,5 miliar. Kita ulang lagi tadi ya. Kemudian tender terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terbatas pada pelaku usaha orang asli Papua dengan kualifikasi usaha mikro, usaha kecil, koperasi, dan diutamakan yang berdomisili pada provinsi yang sama dengan lokasi pelaksanaan pekerjaan. Gitu ya, ini diutamakan. Kemudian yang ayat 3, persiapan pelaksanaan pemilihan penyedia dan penetapan pemenang pada tender terbatas ditetapkan oleh Pokja Pemilihan. Ini juga perlu dicermati. Jadi tender terbatas yang menetapkan pemenang adalah Pokja Pemilihan. Baik Bapak Ibu. Pasal 6 ya, tender terbatas gagal. Ini bagaimana? Nah, itu kenapa maksudnya kok gagal ya? Karena di sana tidak terdapat pelaku usaha orang asli Papua yang memasukkan penawaran. Jadi tidak ada penawaran. Tidak terdapat pelaku usaha orang asli Papua yang memenuhi kualifikasi sesuai persyaratan. Ini bisa gagal ya. Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi. Nah, ini juga gagal. Mungkin ada sanggahan atau apa, sehingga sanggahnya benar, bisa dilakukan evaluasi ulang. Kemudian tidak ada pelaku usaha orang asli Papua yang lulus evaluasi, gugur semua. Ya. Kemudian ditemukan kesalahan yang bersifat substansial dalam dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya. Jadi bersifat substansi ditemukan, substansial ini tidak sesuai peraturan atau dokumen yang ada. Mungkin syarat atau yang bertentangan misalkan ya. Ini bisa jadi sehingga kalau ada sanggahan pun mungkin Pokjanya bisa kalah ya, sehingga mengakibatkan tender terbatas gagal. Kemudian yang berikut, seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, nepotisme. Ini juga ada hubungannya dengan huruf I, termasuk melibatkan Pokja Pemilihan, PPK. Ya ini. Kemudian yang berikut, seluruh peserta terlibat persaingan usaha yang tidak sehat. Persekongkolan, pengaturan, dan lain-lain. Itu tentunya dengan bukti ya. Nah, kita tidak bisa mengatakan itu KKN atau bersekongkol atau pengaturan, itu harus ada buktinya. Ini seluruh penawaran harga di atas HPS. Ya, jelas ya. Jadi patokan penawaran adalah harga perkiraan sendiri. Ini itu Bapak Ibu ya, ayat 1. Kemudian yang kedua, tender terbatas gagal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A sampai dengan huruf H dinyatakan oleh siapa? Yaitu Pokja Pemilihan. Gagal misalkan. Di aplikasi ada biasanya, itu ada menu tender terbatas atau tender gagal. Tinggal klik ya. Kemudian tender terbatas gagal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf I dinyatakan oleh PAKPA huruf I-nya, yaitu terkait dengan adanya kolusi melibatkan Pokja Pemilihan dan PPK. Misalkan ya, ini PAKPA yang menentukan gagal tender terbatas. Kemudian tindak lanjut dari tender terbatas gagal sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Pokja Pemilihan segera melakukan evaluasi ulang ya, kemudian atau ya ini tender terbatas ulang. Jadi ini bukan berarti dua-duanya sekaligus tidak, ini dipilih ya, apakah akibat evaluasi, apakah memang gugur semua, ini bisa dipilih. Seperti itu ya. Kemudian yang kelima, evaluasi ulang dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan dalam proses evaluasi penawaran. Ini ya, ini ada kesalahan-kesalahan dan memang biasanya itu ada sanggahan yang benar Pak ya, sanggahan benar sehingga diulang. Kemudian tender terbatas ulang sebagaimana yang dimaksud pada ayat 6 dengan memberikan kesempatan untuk pelaku usaha orang asli Papua dengan kualifikasi non kecil. Nah, ini. Jadi yang tadi kan kecil dan mikro, kecil dan koperasi tadi gugur semua. Ya, ketika diulang memberikan kesempatan
kepada yang non kecil tapi yang masih OAP. Yang kedelapan, ya, dalam hal tender terbatas ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 7 gagal ini, Pokja pemilihan melakukan penunjukan langsung. Nah ini Bapak Ibu, ini tolong dicermati bahasa ini, melakukan penunjukan langsung kepada pelaku usaha mikro, usaha kecil, koperasi, non pelaku usaha orang asli Papua. Ini, jadi tapi ini sudah diulang tapi gagal Bapak Ibu ya. Tender pertama itu gagal, diulang. Nah, diulang, ini baru melakukan PL. Ya, diulang tapi gagal, jadi PL. Itu Bapak Ibu ya. Nah, pasal 7, ini terkait e-processing. Ya. Pelaksanaan e-processing yang bernilai paling banyak 1 miliar, maksimal 1 miliar, dilakukan oleh pejabat pengadaan. Cukup pejabat pengadaan. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau yang di OPD, SKPD belum punya pejabat pengadaan, bisa bermohon ke UKPBJ ya, untuk melakukan pengadaan langsung tadi pejabat pengadaan. Jadi semua proses pengadaan barang jasa ada di UKPBJ. Nanti kepala UKPBJ menunjuk salah satu orang untuk melakukan proses pengadaan langsung atau yang mewakili pejabat pengadaan tadi di OPD ya. Untuk saat ini masih bisa ketika memang belum tersedia capungnya di KWBJ. Yang kedua, pelaksanaan e-processing yang bernilai paling sedikit di atas 1 miliar dilakukan oleh PPK. Ya, ini merujuk ke Perpres 1221 Bapak Ibu ya, ke Perpres 17 2019 masih bunyinya sama ya, seperti itu. Kemudian pasal 8, persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung oleh pejabat pengadaan dilakukan untuk pengadaan apa? Yaitu barang, konstruksi, jasa lainnya yang bernilai paling banyak 1 M, 1 miliar. Ya, ini untuk PL, penunjukan langsung. Untuk konsultan 200 juta, ya, konsultan OAP ini. Nih. Kemudian yang kedua atau pasal poin 2 ya, persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung oleh Pokja pemilihan dilakukan untuk pengadaan yaitu untuk pengadaan barang, konstruksi, jasa lainnya yang bernilai paling sedikit atau minimal 1 miliar. Jadi tadi yang 1 M ke bawah itu pejabat pengadaan, yang 1 M ke atas yaitu Pokja ya, Pokja pemilihan. Kemudian yang kedua untuk jasa konsultan di atas 200 juta itu oleh Pokja. Itu di pasal 78. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, kita bicara kriteria dan validasi pelaku usaha orang asli Papua. Ini juga penting sekali untuk saat ini karena adanya DOB banyak orang masih bingung ya, banyak diskusi ya di luar kantor itu banyak sekali untuk ketemu diskusikan ini. Nah, bagaimana kira-kira kriterianya orang asli Papua itu, pengusaha atau pelaku usaha orang asli Papua? Yang pertama, itu pasal 9 atau poin 1, pelaku usaha orang asli Papua wajib memenuhi persyaratan kualifikasi administrasi dan teknis. Ini wajib ya. Kalimat wajib ini perlu digarisbawahi. Kemudian persyaratan kualifikasi administrasi pelaku usaha orang asli Papua perseorangan ini. Ada yang perseorangan ya. Terdiri atas apa? WNI ya. Terdiri atas yang jelas dia WNI, kemudian orang asli Papua. Kemudian persyaratan di atas kira-kira yang dimaksud itu apa kira? Dibuktikan dengan KTP, ya, melalui EKTP, kartu keluarga, ya, atau surat kenal lahir, ya itu sudah cukup untuk membuktikan. Kemudian yang keempat, persyaratan kualifikasi administrasi pelaku usaha orang asli Papua yang berbentuk badan usaha, ya, terdiri dari apa? Memiliki izin usaha, ya, yang dimiliki oleh orang asli Papua. Ya, sekarang udah banyak berizin usaha. Ya, ada NIB, ada sertifikat standar. Nanti diikuti ya yang berlaku di daerah masing-masing, di kabupaten kota silakan. Ya, kemudian berdomisili di Papua gitu. Ini memang spesifik ya, mulai sempit ini karena bersembunyi di Papua. Ini perlu dibahas nanti ya. Yang kelima, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dibuktikan dengan jumlah kepemilikan saham orang asli Papua yaitu lebih besar dari 50%. Ini persyaratan ayat 4 tadi. Ini mengenai saham ya. Kemudian direktur utama dijabat oleh orang asli Papua. Ini
Ini tinggal nanti siapa tahu di sini ada Pokja, pemilihan, ada PPK, harus lebih jeli lagi terkait dengan pemilik ya atau direktur utamanya. Kemudian jumlah pengurus badan usaha yang dijabat oleh orang asli Papua lebih besar 50% ya apabila berjumlah gasa dan 50% apabila berjumlah genap. Ini. Persyaratan kualifikasi teknis pelaku usaha orang asli Papua mengacu kepada peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang jasa pemerintah. Ya. Ini kualifikasi teknis pelaku usaha. Ada ya, mengenai teknisnya ya. Nanti banyak di situ dijabarkan mengenai kualifikasi teknis ya, mengenai tenaganya, peralatannya dan lain-lain. Kemudian mekanisme validasinya bagaimana? Di pasal 10, UKPBC Provinsi Kabupaten Kota di Papua melakukan validasi terhadap pemenuhan persyaratan kualifikasi administrasi pelaku orang usaha asli Papua ya. Ini. Di situ bisa dilihat di pasal poin 2-nya, UKPBC Provinsi Kabupaten Kota di Papua melakukan validasi sebagaimana di pasal ayat 1 melalui sikap. Mungkin kalau di Papua kemarin sudah ada aplikasi ya, sikap OAP ya. Jadi sikap OAP di sana. Jadi semua melalui registrasi atau validasi di aplikasi sikap OAP. Itu memudahkan. Jadi kalau zaman dulu ada istilahnya memasukkan profil ya. Sekarang udah nggak perlu lagi gitu. Ya profil otomatis ada di sikap, kita bisa langsung lihat ya. Gitu. Yang pasal 11, PPK wajib memberikan penilaian terhadap kinerja pelaku usaha orang asli Papua melalui sikap. Otomatis di sana harus diisi ya. Nah, di aplikasi yang sekarang, SPSC sekarang pun sudah otomatis ketika memang sudah berkontrak harus diisi nomor tanggalnya dan penilaiannya. Ketika memang belum bisa dilanjutkan untuk tender atau seleksi berikutnya atau proses pengadaan barang jasa selanjutnya. Nah, atas pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh penyedia selama masa pelaksanaan pekerjaan sampai dengan pembayaran. Ini Bapak Ibu ya. Itu ada penilaian kinerja oleh PPK. Yang bagian ketiga, peran pelaku usaha dalam pengadaan barang jasa ya. Di sini mengikuti pengadaan barang jasa di wilayah Papua, wajib melakukan pemberdayaan terhadap pelaku usaha orang asli Papua. Ini mulai konsen ya. Jadi mulai sudah ada kalimat pemberdayaan. Ini juga perlu hati-hati di lapangannya menerjemahkan ini bagaimana. Nah, dipertajam lagi di poin 2, pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam bentuk apa? Yaitu KSO, kerjasama operasional ya, atau subkontrak ya gitu. Nah, bentuk pemberdayaan yang dimaksud pada ayat 2 sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Artinya pemberdayaan tadi ya disesuaikan dengan peraturan. Apa peraturannya ya? Disesuaikan peraturan BPJ kita, misalnya masalah subkon, masalah KSO, ada ketentuan-ketentuannya. Ya, ini maksudnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Pemberdayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 diutamakan terhadap pelaku usaha orang asli Papua yang berdomisili pada provinsi yang sama ya, dengan lokasi pelaksanaan pekerjaan. Ya, intinya di provinsi yang sama ya, itu diperbolehkan ya. Bagaimana bagian pekerjaan yang disubkonkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B ditetapkan oleh PPK dan dicantumkan dalam dokumen pemilihan. Jadi Bapak Ibu, maksudnya di sini adalah pekerjaan yang disubkonkan itu dicantumkan. Pekerjaannya apa? Ya minimal pekerjaan yang mayor, yang utama ya, itu berapa item silakan dicantumkan. Itu ya, itu juga mengikuti peraturan perundang-undangan. Bagian pekerjaan yang disubkonkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B digunakan untuk pengadaan barang, ya pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya. Ya. Yang ketujuh, bagian pekerjaan yang disubkontrakkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B dilarang dialihkan. Jadi sudah disubkonkan, yang subkon ini nggak boleh dialihkan lagi, maksudnya begitu. Tidak boleh disubkonkan lagi. Ya. Sebagian ataupun seluruh kepada pihak lain secara tidak sah, gitu ya, diam-diam misalkan, itu nggak boleh ya. Kemudian yang pasal 13,
Pelaku usaha jasa konsultasi wajib melibatkan tenaga ahli orang asli Papua sesuai dengan bidang kompetensi yang dibutuhkan. Ini ada kalimat wajib lagi. Ya, untuk konsultan ya, ingat yang konsultan wajib melibatkan tenaga ahli orang asli Papua. Tenaga ahlinya. Sudah banyak ya di Papua. Nah, ini. Ya. Kewajiban melibatkan tenaga ahli orang asli Papua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan dalam hal tenaga ahli orang asli Papua tidak tersedia ya. Ini atau yang kedua tersedia namun terikat pada kontrak lain ya. Berdasarkan jadwal pelaksanaan pekerjaan atau jadwal penugasan yang sama. Ini artinya bisa dikecualikan. Artinya bisa menggunakan tenaga ahli non Papua ketika memang tidak ada. Ya. Kemudian yang berikut dalam hal seleksi gagal, ini seleksi ya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung belum memahami tentang istilah-istilah seleksi ini adalah metode pengadaan pemilihan yaitu untuk konsultan. Dalam hal seleksi gagal ini ya, yang disebabkan tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan seleksi ulang, ya, diulang dengan tidak mensyaratkan kewajiban melibatkan tenaga ahli. Ya. Jadi dirubah dokumennya. Nah, ya, tadi itu ya, tidak mensyaratkan kewajiban, wajibnya dihilangkan, diganti sunnah atau diganti ya tidak wajib ya melibatkan tenaga ahli orang asli Papua tadi. Yang berikut Bapak Ibu, ya ini bagian keempat, pembinaan, bagaimana pembinaannya tentang terhadap OAP ini. Dalam rangka peningkatan kapasitas pelaku usaha orang asli Papua, pemerintah daerah di Papua wajib melakukan pembinaan bagi pelaku usaha orang asli Papua. Ya, mungkin di sini juga banyak teman-teman yang terlibat untuk pembinaan-pembinaan, sosialisasi, fintech, pelatihan, ini pembinaan-pembinaan. Kemudian KLPD ya atau kementerian lembaga memberikan dukungan pelaksanaan pembinaan, termasuk ya membantu menciptakan aplikasi sikap OAP tadi ya, kemudian dari LKPP sendiri yang dilakukan oleh pemerintah daerah juga ya mensupport atau mendukung untuk memberikan dukungan pelaksanaan pembinaan tersebut. Ini di pasal 14. Kemudian yang bagian kedua di pasal 15 terkait dengan sikap ya. Ini Bapak Ibu. LKPP melakukan, mengembangkan ya, membina, mengelola dan mengawasi penyelenggaraan sistem informasi kinerja penyedia sikap. Sikapnya tentunya sikap OAP ya. Ya, ini. Kemudian yang bab 5 kelembagaan SDM tadi disinggung di bincang-bincang di depan ya. Gubernur, Bupati, Wali Kota di Papua membentuk unit kerja pengadaan barang jasa ya UKPBJ yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang jasa. Jadi UKPBJ ya. Di Provinsi Papua sudah ada Biro PBJ, di kabupaten-kabupaten ada bagian PBJ, bagian pengadaan barang jasa biasanya, atau masih melekat di sekretariat daerah. Kemudian pasal 17, pemerintah daerah di Papua wajib memiliki pengelola pengadaan barang jasa. Ini Bapak Ibu. Ini mempertajam atau memperjelas di Perpres 1221 atau perkanya terkait dengan jabatan fungsional ya. Jadi harus memiliki pengelola pengadaan barang jasa. Mulai saat ini sudah lagi gencar-gencarnya mengenai Javong ya. Tadi saya dengar Pak Muji Santosa lagi memberikan pendampingan pencerahan terkait itu. Ini sebagai apa? Sebagai pokja pemilihan pejabat pengadaan ya ini paling lambat 31 Desember 2008. Ini Bapak Ibu ya. Jadi saya hari ini mengambil naskah ini asli Pak dari hasil pembahasan. Jadi ini mundur lagi nih. Rencananya ini masih konsep ya, bukan berarti ini hanya masih wacana. Mudah-mudahan segera ditetapkan. 31 Desember 2028. Ya, berarti masih lama ya ternyata ya. Sekarang tahun 2023, 5 tahun ke depan ini. Sudah harus punya Javong PBJ di masing-masing UKPBJ. Ya, jadi kasih kemudahan-kemudahan ya, afirmatif, kemudian relaksasi ya, tadi Pak Prof bilang. Kemudian yang berikut, pemerintah daerah di Papua wajib menyusun rencana aksi pemenuhan pengelola pengadaan barang jasa paling lambat 31 Desember. Ini mulai
digerakkan atau disosialisasikan segera dibentuk Javong, gitu ya. Itu Bapak Ibu. Yang berikut, pemerintah daerah ya di Papua wajib memenuhi jumlah kebutuhan pengelola. Ini jumlah kebutuhan pengelola. Memang saat ini Bapak Ibu, saya banyak sekali yang ingin ketemu diskusi terkait dengan Javung itu ya, di Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan. Ini bagaimana keterbatasan, bahkan ada wacana yang sudah banyak mulai tidak mau jadi PPK, tidak mau jadi ini. Jadi memang dilema ya. Ini tidak apa-apa, ini tantangan juga buat kita. Ya kita harus kelola karena mau tidak mau harus dijalankan. Yang berikut, dalam pembuatan rencana aksi pemenuhan pengelola pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di atas nih, pemerintah daerah di Papua dapat berkoordinasi dengan LKPP tadi ya. Ya nih. Jadi jangan dipikir sendiri kita punya LKPP ya, kita koordinasi ya. Seperti saat ini mau penggantian Perpres dengan adanya DOB, ya kita ke LKPP. Alhamdulillah sudah 2 kali LKPP merespon pemerintah Provinsi Papua untuk memfasilitasi adanya pergantian Perpres ini. Seperti itu. Ini konsepnya hari ini kita bahas, masih konsep ya. PPK, Pokja Pemilihan Pejabat Pengadaan wajib memiliki sertifikat pengadaan barang jasa tingkat dasar atau level 1 sepanjang belum memiliki sertifikat kompetensi. Nah ini Bapak Ibu. Yang dasar umurnya seumur hidup ya, gitu. Ditambah level 1 lagi. Nah ini ada yang baru lagi, sertifikat kompetensi lagi. Memang luar biasa ini. Ya, harus kejar-kejaran gitu ya. Ada istilahnya yang dasar aja belum lulus ini Pak. Ya ini memang ya harus cepat gitu ya, harus cepat dikejar. Bahkan sekarang ada kemudahan kemarin secara serentak pelatihan dan sertifikasi secara nasional serentak bisa menampung berapa kemarin 500-an kah sekali ya, termasuk di kantor saya kerahkan semua untuk ikut gitu ya. Alhamdulillah masih berlangsung ini. Ini terkait dengan sertifikasi atau sertifikat mendapatkan sertifikat kompetensi di bidang PPJ ya, sampai dengan 31 Desember 2008. Ini mau panjang lagi nih. Ya. Nih Bapak Ibu. Yang berikut Bapak Ibu di bab 6 tentang pengadaan barang jasa secara elektronik. Nah ini. Ini kalau saya ingat tahun 2029 ketika memprakarsai LPSC Papua. Nah ini, jadi kewajibannya sudah lama sebenarnya. Ya. Di pasal 18 dikatakan penyelenggaraan pengadaan barang jasa di Papua dilakukan secara elektronik. Nah ini Bapak, ini tolong yang ada di sini mudah-mudahan mendengar ini ya, karena banyak yang bimbang ragu dengan infrastruktur di Papua Tengah, Papua Pegunungan, ya, Papua Selatan yang belum bisa menyelenggarakan. Coba kita bahas ya. Dilakukan secara elektronik menggunakan SPSC ya, menggunakan sistem informasi yang terdiri atas sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang jasa. Artinya apa? Di Papua sudah harus menggunakan LPSE. Ini poin 1 ini. Nah, ini. Kemudian yang kedua bagaimana? Dalam hal penyelenggaraan pengadaan barang jasa di Papua secara elektronik sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak dapat dilaksanakan, ini Pak, Bapak Ibu, atau belum dapat atau tidak dapat ya, dilaksanakan karena keterbatasan infrastruktur, ya, misalkan jaringan telekomunikasi, nanti ada masalah listrik, masalah infrastruktur lainnya, ya. UKBBJ meminta persetujuan kepada APIP, aparat pengawas internet pemerintah daerah ya, APIP atau inspektorat lah di kabupaten kota ya, yang bersangkutan dan lembaga pemerintah yang membidangi urusan pengadaan barang jasa pemerintah untuk melakukan pengadaan barang jasa secara manual. Ini Bapak Ibu. Ini masih ada toleransi di 2 ini. Tapi kemarin saya sudah beberapa kali dimintai rujukan ini, saya bilang kalau bisa jangan mundur, saya bilang. Jadi gunakan yang terdekat. Ya, terdekatnya misalkan contoh ini Papua Pegunungan misalkan Provinsi Papua Pegunungan, ya mungkin Kabupaten Jayawijaya sudah siap. Ya, apa salahnya gitu ya kita menggunakan fasilitas yang ada dulu di situ gitu ya. Bukan berarti manual. Itu saran saya Pak, Bapak Ibu ya. Jadi jangan mundur lah gitu. Nanti terlalu nyaman manual terus nggak siap-siap, ketinggalan ya. Itu saran saya.
Tapi ini ada masih diatur juga di poin 2. Jadi berarti harus konsultasi koordinasi dengan APIP daerah. Demikian juga APIP minta pertimbangan saya lagi sama Pak. APIP-nya juga sama Pak. Ini ada surat minta manual ini bagaimana gitu di beberapa daerah di kabupaten. Ini perlu dikaji ya kesiapannya, maksudnya kesiapan SDM, infrastruktur ya. Itu lihat. Nih, kemudian yang berikut pengadaan barang jasa secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan paling lama sampai dengan 31 Desember 2024. Ini. Jadi 1,5 tahun lagi. Itu maksudnya manual masih bisa. Menurut konsep atau draft ini ya. Baik, itu yang bab 6 ini luar biasa banyak pertanyaan ke saya. Kemudian yang bab 7 pengawasan dan monitoring evaluasi Bapak Ibu. Ini biasa ya EMON atau evaluasi monitoring pengawasan dalam hal percepatan Papua melalui pengadaan barang jasa pemerintah dilaksanakan oleh KLPD di Papua. Nah, ini. Kemudian hasil pengawasan monitoring evaluasi dilaksanakan oleh Kementerian KLPD di Papua. Ya, ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas dilaporkan kepada Badan Pengarah Percepatan tadi yang dibentuk di Papua. Ya, pengarah yaitu Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Ada badan yang dibentuk. Ya, mudah-mudahan sudah ada ini. Yang bab 8 sanksi administrasi Bapak Ibu. Nah, ini perbuatan atau tindakan penyedia yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan kerjasama atau KSO tadi atau subkon ya dimaksud pasal 12 ayat 2 yaitu apa? Terindikasi melakukan KSO dengan pelaku usaha orang asli Papua yang berkinerja buruk gitu ya. Dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa sebagaimana tercantum dalam sikap. Artinya apa? Ada penilaian di sikap, di situ buruk nilainya. Itu tidak boleh dilakukan KSO karena buruk ya. Ada penilaian di sana. Kemudian tidak melaksanakan ketentuan dalam kontrak terkait dengan pelaksanaan subkon, tidak melakukan ya. Misalkan baru ambil uang muka tapi tidak dibelanjakan sesuai peruntukannya, tidak dikerjakan dan lain-lain itu memang aturan subkon itu ada di Menkon ya. Menkon dan subkon itu mengatur sendiri di situ gitu. Ini juga punya dampak ketika subkonnya tidak melaksanakan sesuai perjanjiannya. Kemudian yang berikut perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenakan sanksi apa? Teguran ya, kemudian putus kontrak. Ya, kontrak subkon maksudnya. Ya. Kemudian pelanggaran atau ketika memang subkon berulah, mohon maaf saya ulang lagi, ketika subkon berulah dan tidak melaksanakan mengakibatkan putus kontrak subkon juga berdampak ke lapangan, ke fisik, ya jelas putus kontrak pun terjadi ketika terjadi keterlambatan melalui teguran 123, SCM 123, ya misalkan bisa putus kontrak oleh PPK. Nah, pelanggaran di atas tentunya dikenakan sanksi teguran oleh PPK dan pemutusan kontrak. Pelanggaran atas ketentuan pada ayat 1 huruf B dikenakan sanksi pemutusan kontrak. Ini Bapak Ibu, memang hati-hati juga bagi rekanan penyedia nanti disampaikan memilih subkon juga hati-hati, memang yang siap untuk bekerja sama. Baik, yang mungkin terakhir ini bab 9 ketentuan peralihan Bapak Ibu. Pada saat peraturan presiden ini nanti berlaku ya, nanti yang berlaku ketika mulai berlaku, tahapan dalam pengadaan barang jasa yang sedang dilakukan dan belum ditetapkan pemenangnya tetap dilakukan berdasarkan peraturan presiden nomor 17 tahun 2019. Ini terjawab tadi pertanyaan. Apakah masih berlaku Pak Perpres 17 2019? Ini mudah-mudahan pengganti ini ditetapkan sehingga ada terjawab ini. Jadi masih menggunakan Perpres 17 2019 ketika tahapan sedang dilakukan, berproses ya, misalkan tender atau kontrak sudah berjalan, diselesaikan sampai selesai. Nah ini dalam rangka apa tentang pengadaan barang jasa pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat ini. Jadi ini masih ada Papua Baratnya karena 17/2019 ini untuk Papua dan Papua Barat. Kemudian yang berikut perjanjian kontrak yang telah ditandatangani berdasarkan peraturan Presiden 17/19 ini tentang PPJ Papua dan Papua Barat. Ya ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian. Jadi kalau sudah tekan kontrak menggunakan 17/2019 ya lanjut saja sampai selesai. Gitu ya. Ini di bab 9. Yang pasal 22
dalam penyelenggaraan pengadaan barang jasa dengan kekhususan di wilayah Papua dibutuhkan model dokumen pemilihan. Jadi nanti Bapak Ibu, ketika memang dibutuhkan MDP, model dokumen pemilihan, ya mudah-mudahan nanti bisa diinisiasi, diprakarsai oleh KPP, mungkin diterbitkan tersendiri atau menyatu di pengganti Perpres ini, gitu. Kemudian ketentuan mengenai model dokumen pemilihan diterapkan lebih lanjut dengan keputusan kepala lembaga, ya tentunya dengan oleh KPP, Bapak Ibu ya. Ini kemudian yang bab 10 ketentuan penutup, di situ pada saat peraturan presiden ini mulai berlaku, ya peraturan presiden nomor 17/19 tentang pengadaan barang jasa pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ini, jadi konsepnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini baru konsep, tapi apa salahnya saya perlu sampaikan dari sekarang sehingga ada wacana konsep di mindset kita berubahnya seperti itu. Ini Bapak Ibu ya. Kemudian yang untuk Perpres 17 tetap sampai ke bab 11, 12, kemudian sampai ke bab 13. Nah, untuk ini daerah otonomi baru, ya Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, ya sebagai saran saja, ya sebagai contoh, ya, Provinsi Papua sudah mengambil langkah inisiasi untuk koordinasi dengan LKPP terkait revisi atau penggantian 17/2019. Ya, saat ini LKPP bersama Provinsi Papua sedang melakukan revisi atau pengganti Perpres 17/2019 yang sudah kedua kalinya ya. Sudah kedua kalinya sehingga tadi draft atau konsep tadi belum final Bapak Ibu ya, belum final, mudah-mudahan dalam waktu dekat lah. Nah, ini saya juga menunggu apakah Perpres yang pengganti nanti ini akan berlaku untuk semua ya, semua dalam arti pemekaran provinsi itu semua atau memang hanya Papua saja. Ini kita tunggu saja ya. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan di sore hari ini. Mungkin nanti akan lebih jelas lagi kita diskusi. Saya kembalikan ke moderator Pak Petra, silakan Pak. Oke, kita beri aplaus Bapak Ibu buat Pak Mujiono yang sudah memaparkan sangat komprehensif ya dari draft usulan konsep perubahan Perpres nomor 17 ya, yang menjadi gambaran ya, mungkin itu karena masih draft belum final ya. Jadi untuk selanjutnya Bapak Ibu, untuk semakin mungkin memperjelas, ada hal-hal yang mungkin ingin disampaikan atau didiskusikan, ditanyakan, silakan mungkin bisa raise hand Bapak Ibu sekalian untuk bisa bertanya langsung kepada narasumber di sore hari ini. Silakan Bapak Ibu sekalian, waktu dan tempat dipersilakan. Jika ada yang mau raise hand, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Mungkin sudah Nah, paham ini semua, mungkin jadi ada beberapa pertanyaan Pak Muji mungkin di kolom chat ya, kalau saya lihat sini sambil menunggu mungkin belum mau raise hand, mungkin masih mikir-mikirnya. Jadi saya coba bacakan dulu ya di dalam chat ya. Jadi ada beberapa pertanyaan sih di media chat. Nah, pertanyaan pertama dari Ibu Betty Apriliana ya. Mudah-mudahan saya tidak salah menyebut namanya. Jadi ini bertanya terkait mungkin agak sedikit keluar daripada Perpres Papua, tapi ini mungkin ada kaitannya untuk proses pemilihan di Papua ya, karena terkait perizinan nih, syarat SKT-SKA nih, apabila masih berlaku tahun ini, apakah masih bisa dipakai atau harus diganti dengan SKK nih? Mungkin maksudnya ini yang lama ya, mungkin SKT-SKA yang lama apakah masih bisa digunakan karena masih berlaku, atau harus diganti dengan SKK mungkin yang sekarang kan sudah ada yang terbaru ya. Mungkin itu pertanyaan pertama Pak Mujiono. Ya, masalah SKK ya. Ya memang ini di luar materi ya, enggak apa-apa kita coba diskusikan Ya. Terkait masalah aku SKT, SKK, SKA ya. Ya pada prinsipnya yang setahu saya ketika masih berlaku ya
silahkan ya, sesuai dengan masa lakunya dan dibuktikan dengan di situ ada aplikasi memang yang sudah terkait dengan SKA itu ada aplikasi tersendiri, bisa kita cek di sana, sertifikat keterampilan kerja, sertifikat keahlian, sekarang SKK ya, sertifikat ke kompetensi kerja ya, sertifikat kompetensi kerja ini. Jadi dijalankan saja sesuai yang masa lakunya dan diperpanjang. Jadi tergantung pada saat kapan itu dilakukan atau melakukan penawaran. Ketika penawaran pada saat berlangsung masih berlaku, ya silakan biasanya dibuktikan dengan surat perpanjangan atau apa ya, itu nanti dilampirkan. Tapi kalau memang sudah mati atau sudah nggak ada, diganti dengan yang baru. Begitu, Bapak. Ada masa perpanjangan atau penggantian itu dilampirkan. Ketika memang dilampirkan pada saat penawaran ya, seperti itu. Tahu saya seperti itu. Oke ya. Ada lagi Pak? Atau Oke, Pak Petra bagaimana tambah silakan. Pak Petra Oke. tambah silakan. Saya sebagai moderator ya. Jadi kalau tambahan saya mungkin saya sependapat ya dengan Pak Mujiono, tapi saya tambahkan saja itu ada kaitannya dengan mungkin di Permen PUPR nomor 8 tahun 2022 ya. Itu dasarnya di situ di ketentuan peralihan. Jadi yang kaitannya dengan bukan cuma SKT SKA ya, tapi SBU juga ya. Di situ ada penjelasan bahwa yang lama masih bisa asal masih berlaku ya. Itu ada di ketentuan peralihannya. Nanti di Permen PU nomor 8 tahun 2022 itu tentang tata cara pelaksanaan pemenuhan SBU ya. Standar sertifikat standar jasa konstruksi dalam rangka mendukung perizinan bagi pelaku usaha jasa konstruksi. Nah, itu di situ mungkin ada penjelasan lebih rinci. Itu saja yang ditambahkan. Kemudian Pak atau ini Bu Betty gimana? Apakah masih kurang terpuaskan atau sudah oke nih? Bu Betty Apriliana mungkin? Silakan bergabung. Silakan. Silakan Bu Betty. Oh ini, silakan Bu Betty. Ya. Halo, izin Pak. Ya. Silakan. Ya, ini mau mempertanyakan tentang masa berlaku SKT SKA. Kan kalau sekarang itu kan udah tidak ada lagi ya perpanjangan dari LPJK-nya, Pak. Jadi kemungkinan di tahun ini itu mungkin sebagian penyedia itu udah habis masa berlaku SKT SKA-nya. Tapi yang jadi dilema itu ada sebagian penyedia lagi yang masih berlaku SKT SKA-nya. Perlakuannya kayak gimana gitu harusnya. Oh, ya. Ya, lanjut Pak Petra ya, saya lanjutkan. Jadi Kasih fire, bro. Silakan Pak. Ambilkan aja. Jadi ketika memang kasusnya seperti itu, sebaiknya yang memang masih berlaku tapi sudah tidak dilayani harus koordinasi dengan penerbit SKK tadi, ya. Harus konsultasi ke sana, gimana selanjutnya, apakah bisa diperpanjang atau urus baru atau registrasi baru, silakan. Gitu. Tapi kalau aturan di peserta tender atau seleksi, ya mengacu masa pemberlakuan tadi, maka nanti ada klarifikasi atau pembuktian ke penerbit apakah masih diakui atau tidak di tugasnya Pokja ya. Jadi gitu. Masalah keabsahannya dari penerbit ya. Begitu Bu, supaya fleksibel aja di sini karena ketika memang sudah masih berlaku, nah, sebetulnya itu intern penerbit SPU SKK ya. Itu nanti ada waktunya perpanjangan, ada waktunya memang masa lakunya berapa tahun, itu intern mereka. Ya kita pihak PPK ataupun Pokja hanya mengklarifikasi. Mungkin demikian, silakan. Gimana Ibu Betty Apriliana? Iya Pak, halo. Kamu diurai aja. Dengaran. Mana sudah Kalau terkait kewajiban pemberlakuan SKK-nya sendiri gimana Pak? Apa tahun ini emang wajib harus SKK gitu? Enggak juga ya? Ya itu. Pemberlakuan SKK-nya. Ya. Jadi SKK itu Bu, ketika memang diatur tadi Pak Petra sampaikan, ya coba kita nanti
baca dulu sebaik mungkin apakah memang sudah yang mati ini sudah harus urus baru. Mungkin kita perlu dalami ya mengenai aturan SKK, SKT, SKA, SKK ini karena sudah diganti. Ya, diganti karena kalau SPU sendiri masih fleksibel ya sampai kemarin ada sampai 31 Agustus ya seperti itu ya. Jadi masih ada ketika masih hidup ya sampai 31 Agustus depan ini masih diterima ya, ya masih diterima. Kemudian yang memang masih dalam proses perpanjangan ya ada bukti mungkin apa istilahnya tangkapan layar yang dibuktikan ini Pak saya perpanjang ya, karena masih dalam proses itu pun kita bisa terima. Yang ketiga memang sudah diperpanjang. Jadi masih yang lama bisa dengan catatan masih hidup atau masih proses dengan dibuktikan dengan prosesnya ya. Kemudian yang sudah berlaku SKK ya jadi memang sah. Jadi makanya nanti membuat syarat juga harus hati-hati melihat aturan. Nah, apakah memang paten sudah nggak bisa tuh nanti kalau di paten seharusnya SKK nanti dapat dapat sanggah karena di aturannya masih bisa. Itu juga harus hati-hati. Mungkin demikian. Mungkin demikian Bu Betty ya. Mungkin tadi artinya masih transisi jadi ada ketentuan Ya. peralihan tadi ya. Jadi yang lama masih berlaku sepanjang dia masih berlaku, kemudian yang ya tentunya sekarang kan sudah yang terbaru ya. Jadi itu seperti yang ketentuan peralihan aja yang di Permen PU nomor 8 tahun 2022. Itu referensinya mungkin. Atau mau diklarifikasi langsung ke penerbit silakan. Yang seperti yang disampaikan Pak Mujiono. Ya. Mungkin gitu ya Bu Betty. Iya, oke. Nah, selanjutnya Pak Mujiono ini ada pertanyaan dari sebenarnya sih ini saran mungkin ya dari Pak Aryo. Mungkin ada Ya. Pak Aryo sini sekalian mungkin langsung Ya, langsung aja Pak ya. silakan Pak Aryo. Ada Pak Aryo di sini? Pak Aryo. Dibaca aja Pak. Dibaca saja. Kan Pak Rio bergabung, Pak Rio. Oke. Atau saya baca ya. Ya. Jadi di sini wacana, jadi ini masih konsep nih, konsep draft. Apakah sebaiknya dibuat diskusi pembahasan bersama, langsung diadakan pertemuan bersama setanah Papua, 6 provinsi dan kabupaten-kabupaten bersama LKPP dan kementerian terkait. Jadi ini mungkin saran nih. Maksudnya gimana tanggapan Pak Muji terkait? Ya. Ini betul. Terima kasih. Memang saran yang baik sekali. Memang kadang-kadang saya kurang puas ketika tidak ketemu Prof. Muklis misalkan. Cuma online terus ini kayak apa sebenarnya. Ini juga seperti itu kayaknya. Jadi kita harus ketemu dulu lah. 1 kali atau 2 kali sampai tuntas. Ini saran yang baik. Dan ini pernah menjadi pemikiran saya juga. Harus duduk bersama semua gitu. Nah, tapi ini kemarin terlanjur sudah inisiasi. Papua sendiri bergerak. Nah ini menjadi PR apakah nanti Perpres ini untuk semua atau Papua saja ini juga kalau Papua saja berarti Papua Tengah harus sendiri, Papua Pegunungan sendiri, Selatan sendiri, Papua Barat sendiri, sendiri luar biasa ini. Ini mudah-mudahan LKPP bisa menyikapi ini nanti bagaimana gitu, tertuang di dalam konsep draft ini gitu. Jadi ya satu Perpres tapi mungkin diuraikan aja. Mungkin saran ya ini mudah-mudahan mendengar LKPP. Karena kalau satu persatu luar biasa nih, ya PR-nya Selatan sendiri, ya Pegunungan sendiri. Nah, ini. Mungkin itu Pak. Ini saran yang baik sekali. Terima kasih Pak Aryo. Ini dari Kabupaten Puncak ya kalau nggak salah ini. Ya. Oke, Pak silakan. Aryonya di jalan nih mungkin ya. Mudah-mudahan sambil didengarkan. Kemudian ada yang rese nih dari Bu Niti Rosika ya dari BPS ya. Silakan Ibu Niti bisa langsung. Terima kasih Pak. Maaf Pak tidak menyalakan kamera karena perangkat tidak tersedia. Baik Pak, yang ingin saya tanyakan Pak, kalau Perpres 17 ini kan khusus untuk Papua dan Papua Barat. Nah, saya kan sebagai pojok pemilihan, apakah saya boleh mensyaratkan untuk penyedia itu hanya khusus di Papua saja atau kalau saya tendernya di Papua Barat saja begitu. Kemudian dengan adanya sekarang ini kan malah ada lagi nih, ada Papua Barat Daya, begitu apa gitu boleh begitu Pak. Terima kasih Pak, itu saja. Baik. Langsung Pak Petra ya, saya jawab. Ya, silakan langsung aja Pak. Ya, memang Bapak Ibu tadi sudah sudah tertuang di
rencana atau konsep draft Perpres tadi ya, perubahan tadi, sebetulnya konsep tadi diangkat dari Pergub, Bapak Ibu. Pergub 46 2021. Ini kalimatnya semua di sana. Ketika konsep ini ditetapkan menjadi Perpres perubahan atau pengganti, itu di wilayah kabupaten provinsi itu sendiri. Contohnya Ibu tadi di Papua Barat, terus apa lagi? Ibu di mana sekarang posisinya? Di Papua mana Bu? Mana Bu tadi? Saya Koja Pak, saya di Jakarta Pak. Oh, Kemudian kita Jakarta. akan ada tender begitu Pak, Oh ya. maksudnya tendernya tuh misalnya di daerah PPN. Papua Barat gitu misalnya. Nah itu Hmm. apakah saya boleh mensyaratkan begitu, Ya, mensyaratkan ya, pesertanya itu khusus untuk di Papua Barat. Nah itu kalau di peraturannya kan boleh Pak ya kan katanya ya atau boleh. gitu Pak ya. Tapi kalau misalnya kita mensyaratkan saja misalnya karena ada peraturan gubernur yang baru ini tentang pembagian Papua Barat Daya begitu, apakah itu Ya, kita juga boleh sementara di perpresnya itu belum menyebutkan itu begitu maksudnya Pak. ya. Terima kasih Ya, Pak. jadi ketika memang Papua itu mengusung sendiri perpresnya, saya pikir tadi masih ada narasi mengatakan klausul itu masih berlaku ketika belum ada perubahan atau pengganti Papua dan Papua Barat. Nah, Ibu kan mungkin ada dana APBN masuk di Papua Barat misalkan, ya masih pakai itu ketika memang masuk di lokasi atau provinsi kabupaten di Papua Barat atau di Papua sendiri. Gitu. Jadi intinya selama belum diganti masih bisa tadi Bu. Gitu. Di konsep tadi ya masih bisa dilaksanakan. Mungkin itu Bu. Ketika memang sudah diganti ya ikuti yang penggantinya begitu. Oke Pak, terima Iya. kasih Pak. Ya. Ya. Oke. Oke, baik Bapak Ibu, silakan yang lain mungkin bisa raise hand. Di sini ada banyak nih rekan-rekan Bapak Ibu, teman-teman dari Papua Selatan. Ada Pak Agus ini, Pak Agus, ada Pak eh, Ya, sudah Pak paham mungkin. Memang mudah dipahami Pak. Ini jadi perpres ini mudah dipahami karena sedikit ya, tidak terlalu banyak ini. silakan Bapak Ibu sekalian nih. Eh, eh, ada Pak Petrus nih dari Biro PBJ Papua Selatan. Kemudian ada Pak Hamdan, Bu Nur, Bu Kartika. Silakan Bapak Ibu sekalian. Jika ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan eh, eh, bersama-sama ya kita coba untuk bahas di sini. Ya. Memang sudah ahli semua Pak. Jadi tidak ada pertanyaan. Lagi nyusun pertanyaan mungkin nih. Ya, Atau mungkin kalau ini ada di kolom chat kali ya. Sepertinya belum ada yang terbaru ya pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu sekalian. Jika ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan seputaran pengadaan barang jasa di Papua ya. Kayaknya Prof. Muklis mau bicara juga nih kayaknya. Silakan Prof. Cukup lanjut menunggu teman-teman. Aduh. Jadi Ya memang. tadi terkaitin ya kompetensi tadi kan ada yang sampai 2028 itu ya. Iya itu Pak. Nah, itu Konsepnya. bisa jadi bahan diskusi tuh Luar di biasa. Perpres Ya. ada konsep sampai Relaksasi tadi 2028. itu. Luar biasa itu. Jadi, ya sampai saat ini pun Pak Petra, Pak Prof ya masih ada wacana ingin manual itu juga masih ada sampai hari ini karena keterbatasan tadi. Memang saya laporkan Pak, mungkin Prof Muklis ke Papua ini di kota saja ya, Merauke, Jayapura, di kota-kota ini. Ya, Begitu masuk ke pedalaman, satu kali saya ajak masuk lah Prof, kapan-kapan ya ke siap. dalam. Itu kalau jam 5 itu mati lampu Pak. Ya, jam 5 mulai nyala, jam 11 mati. Jadi jam 11 sampai pagi itu gelap Pak. Itu masih banyak. Masih banyak. Jadi ini seperti itu. Di kondisi di Papua ini seperti itu, di pedalaman khususnya. Jadi kami pun kadang-kadang ngajar di pedalaman itu nggak ada warung juga ada. Kita rebus supermi sendiri, itu saya alami dalam rangka PPJ ini. Ya. Jadi memang kondisi seperti itu. Kemudian apalagi internet misalkan.
Tapi ya bukan berarti kita melemahkan diri, tidak. Saya selalu kasih semangat kepada Pak Bupati, Pak Sekda dan lain-lain untuk segera mensupport fasilitas itu gitu. Dan alhamdulillah sampai hari ini Papua ya sudah berjalan baik lah ya untuk infrastruktur gitu. Yang saya katakan tadi itu mungkin 5 tahun lalu lah, Mas. Mungkin sampai saat ini ya masih ada kemungkinan di daerah pedalaman ya. Masalah listrik, masalah telekomunikasi, ya, masalah jalan, transportasi. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya, kan memang ada hanya pesawat saja, ya, seperti itu. Tidak ada jalan darat, tidak ada laut, tidak ada sungai, hanya pesawat saja. Pesawat pun terbatas, pesawat kecil. Ini kalau Prof nanti ada kasih saya aja naik pesawat yang kecil-kecil itu Prof, kalau mau. Siap. Gitu. Coba nanti kalau saya ditawari ke Kabupaten Puncak atau apa, coba saya lempar ke Prof ini biar biar rasanya ke dalam itu kayak apa gitu. Jadi Siap, kadang-kadang kan di pusat nggak percaya harus ini harus ini. Tidak apa-apa, ini perlu saya informasikan kondisi di Papua itu tidak sama ya dengan kalau di Jayapura kota-kota besar siap semua, cuma kan ada satu daerah yang terpencil begitu. Oke ya, mungkin itu informasi aja. Ada lagi? Masih berapa menit ini? 10 menit. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ini sepertinya ada di kolom chat. Ada yang bertanya nih terkait Perpres 17 ya, pasal 6 butir 7. Ini sudah kedalaman nih. Jadi di draftnya pasal 6 butir 7, bila tender terbatas kualifikasi kecil gagal, kenapa diberikan atau ditawarkan kualifikasi non kecil, kenapa tidak samping arti tender umum atau non Papua gitu. Mungkin yang butir 6-nya gitu. Butir 7. Betul. Wah, ini pemikiran yang luar biasa ini ya Pak Aryo ya. Ya, jadi betul juga sebenarnya. Ya memang ini mengadop ke Perpres 54 16 dulu ya. Jadi katakan ketika memang usaha kecil tidak bisa terpenuhi dalam hal teknis ya, ini bisa diberikan peluang ke yang non kecil, artinya gitu. Jadi contohnya pekerjaan usaha kecil, nilainya kecil tapi pekerjaannya pengaspalan misalkan. Ya, berarti kan mungkin usaha kecil nggak bisa kerja, makanya dibuka yang untuk menengah dan besar, non kecil. Tapi ini mungkin masih paketnya tergantung lihat paketnya ini, paket apa dulu pekerjaannya. Kalau memang kecil masih bisa mengerjakan ya, kenapa tidak ditawarkan ke usaha kecil atau yang tender biasa ya, gitu. Ya tender kan nanti kan dipilih juga di situ di aplikasi kecil dan non kecil itu dipilih. Makanya aplikasi itu tinggal pilih, dibuka 2 tuh, sekarang 3 kalau nggak salah ya, kecil hanya 2 ya, non kecil saja ya di aplikasi itu. Artinya dua-duanya dibuka gitu. Ketika memang tidak bisa dikerjakan oleh usaha kecil. Jadi ini fleksibel Pak Aryo ya, fleksibel. Silakan nanti ini menjadi masukan juga. Ini hanya metode pemilihan ya. Ketika memang tender terbatas gagal, ya, kenapa tidak setingkat di atasnya, tender biasa misalkan. Berarti semua bisa masuk. Ya. Karena tadi mungkin pertimbangan Pak Aryo masih ringnya 1 sampai 2,5 M ya. Masih kecil juga. Kenapa harus yang besar? Non kecil berarti kan bisa menengah, bisa besar. Kenapa harus ke sana gitu? Maka nilainya cuma 2,5 gitu misalkan. Bagus juga ini. Terima kasih, ini saran yang mudah-mudahan bisa didengar oleh beberapa pihak menjadi masukan gitu. Demikian Pak Petra. Iya, memang sepertinya memang konsep ini kan kalau kita lihat bersama ya, pertanyaan Pak Aryo ini bahwa ketika tidak terbatasnya di uang, larinya malahan tetap ke OAP tetapi yang non kecil itu. Iya betul. Iya. Jadi dia berubah jadi non kecil. Jadi kalau yang kecil OAP nggak gagal, mungkin nggak ada yang memenuhi, berarti diulang tapi kepada yang non kecil tapi tetap OAP. Nah, tapi mungkin menurut Pak Aryo ini kenapa nggak tetap kecil tapi yang non OAP. Nah, jadi mungkin ini karena masih draft mungkin ya. Masih draft mungkin nanti bisa saja kalau ada ini bisa diusulkan saja nih kan seperti ini. Tapi ya ini mungkin konsepnya karena lebih mengutamakan pelaku usaha OAP, jadi dikembalikan ke OAP
kecil dan non kecilnya itu yang eh, di di apa ya? Kalau kecilnya nggak ada yang mampu, berarti yang non kecil. Mungkin konsepnya Yang seperti itu. betul, betul. Ada banyak Pak asumsi ya atau opsi bahwa ketika memang tender atau kualifikasi kecil gagal, itu kan memang peserta itu OAP kecil belum tentu ikut ikut peserta semua, belum tentu. Ketika diulang gagal ya cari yang mampu, OAP yang mampu mungkin masih ada banyak di sekitar itu. Tapi kan waktu itu dia nggak ikut daftar ini gitu. Itu juga mungkin perlu pasal atau ayat atau poin berikut. Ya, berikutnya bisa jadi menunjuk ketika gagal atau PL terhadap OAP kecil lainnya bisa juga seperti itu di konsepnya kedua nanti. Nah, yang berikut yang poin tiga yang ini ketika sudah tidak ada lagi ya kalimat tidak ada lagi ini berarti bisa mengarah ke sini yang non kecil tetap OAP. Jadi memang perlu dijabarkan. Demikian Pak. Iya. Oke, gimana Pak Aryo? Mudah-mudahan Ya, bisa nanti japri saya aja Pak Arya. Biasanya japri-japri. Oke lah. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi seputaran ketentuan pengadaan barang jasa ini yang di Papua ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Mujiono. Mungkin bisa raise hand atau kalau masih malu-malu silakan di chat aja ya. Oke. Ya. Silakan Bapak Ibu. Ini ada sekitar orang ini. Oke, silakan. Masih ada? Silakan Yang Bapak bertanya Ibu di sini. kalau mau ada yang disampaikan. Ya, mungkin sudah paham semua Pak. Paham semua. Ya nanti akan Mungkin ini Pak, mungkin maunya ini tatap muka ini ya, bukan iya online. betul 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 Pak. Kopi bareng. Tadi Baik. ya mungkin masih ada Bapak Ibu sekalian, mungkin masih malu-malu nih Pak Muklis ya, anak mau tanya tapi silakan Bapak Ibu jangan takut salah karena kan kita semua di sini eh, belajar ya Bapak Ibu ya, daripada tidak bertanya malah kita sesat di jalan nanti. Silakan Bapak Ibu sekalian. Sini banyak teman-teman juga nih, ada tapi ada dari luar Papua juga nih. Ada Pak, ini Pak Tony ya. Pak Aryo ada Ini di chat atau mungkin Pak Aryo mau resen Pak. Atau apa oh iya Pak Haryo langsung sini bicara kayaknya nih nih. diskusi. Tapi saya buka. Pak Haryo chat Silakan terus di ini. unmute mungkin Pak kalau mungkin bisa. Iya, ya, tidak apa-apa. Senangnya ngetik Pak di di chat tak apa-apa. Jadi ini konsep prioritas nih yang dibahas oleh Pak Aryo. Melihat pertimbangan kualifikasi. Itu saran sih itu, ya. Jadi yang tadi kan pertimbangannya kan ketika kecil nggak ada yang uh, gagal ya misalnya. Berarti dialihkan ke yang non kecil tapi tetap OAP. Tapi menurut Pak Aryo mungkin berbeda pemahaman nih. Ini saran saja dari dia sih konsep. Betul. Oh, ya, tiga acara. Ya, betul itu. Jadi tetap mempertimbangkan kualifikasi itu tetap ya, tidak bisa lepas itu. Karena tentunya yang memenuhi kualifikasi. Ya, kalau tidak nggak bisa. Itu saran yang nomor satu lah. Tadi sudah dibahas di konsep sudah ada itu yang memenuhi kualifikasi. Gitu ya. Oke, terima kasih Pak Aryo. Silakan. Silakan Bapak Ibu, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan, di-sharingkan pengalaman-pengalaman mungkin selama tadi seperti Bu Betty ya sudah menyampaikan pengalamannya terkait SBU ya. Gimana nih kalau nah ini ada polling absen. Silakan Bu Dwi Wahyu Kurniawati nih, mungkin ada yang mau ditanyakan Ibu Dwi. Silakan. Ya.
ada Pak Herman Syahputra. Dari Papua Selatan banyak nih dari Merauke. Hmm. Sudah terjawab semua Pak kayaknya di materi itu pertanyaannya. Lagi sibuk semua kali ini ya. Papua Selatan, Ya. Papua Selatan. Oke. Atau mungkin Mungkin cukup untuk kegiatan kita pada hari ini, Pak Iya. ya. Jono, Bapak Ibu semuanya. Silakan Pak Petra. Cukup kayaknya Pak Petra sudah 15 Sepertinya menit. ada pertanyaan nih Pak dari Ada Pak pertanyaan? Petrus nih. Terakhir Oh, mungkin kalian nih. Oh saran, ini saran nih. Oh ya, Saran bagus ini. itu. Iya, Pak Petrus jadi mungkin khusus bisa bergabung langsung. Silakan Pak Petrus. ya silakan. Mana Pak Petrus? Silakan di unmute Pak Baik, Petrus. mungkin nggak mau Pak mungkin ya. Baik, saya Silakan. langsung aja ya. Ya. Jadi sarannya luar biasa tadi saya sampaikan memang agak repot ketika masing-masing DOB ini Papua sendiri, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat Daya ya. Jadi lebih baik satu kali keluar perpres untuk semua, tinggal memilah-milah lokasinya. Mungkin saran nanti untuk LKPP ya. Siapa tahu mengundang saya atau siapa yang ada di grup ini atau di Zoom ini bisa membawa saran ini ya, saran-saran yang menjadi masukan untuk sempurnanya aturan perpres yang baru. Terima kasih Pak Petrus ya dari BPJ Papua Selatan ya, Papua Selatan. Demikian Pak Petra, Pak Prof. Oke, mudah-mudahan saran-saran ini bisa kita sampaikan ya kepada Bapak Ibu-ibu di LKPP ya. Ada di Mudah-mudahan chat Zoom satu nih Pak Aryo kayaknya. oh, iya. Terakhir Oh ya Pak Arya nih, silakan di terkait Pokmil dan pejabat pengadaan nih, apakah ada sanksi tegas nih tidak mengaplikasikan mungkin online kali ya, tidak mengaplikasikan aturan-aturan di Perpres 17 gitu. Apakah ada sanksinya gitu? Ya, ya. Terima kasih Pak Aryo. Saya jawab langsung. Artinya mungkin tidak menerapkan perpres yang baru ini, ya, atau perpres yang pengganti nanti bagaimana? Jika memang tidak menerapkan, bagaimana sanksinya? Sanksi tegasnya bagaimana? Apakah ada sanksi gitu ya? Ya, tadi sudah saya disampaikan di konsep tadi ada sanksi-sanksi. Ya, mungkin kalau kita atau pejabat pengadaan atau Pokja atau Pokmil ini kan di di bawah naungan eh, Badan Kepegawaian Nasional BKN, BKD dan pimpinan OPD kita sendiri. Itu tentunya ada sanksi-sanksi administrasi kepegawaian lah di sana ketika tidak menerapkan, termasuk juga menuangkan dalam dokumen dan lain-lain. Ini memang penting Bapak Ibu ya. Sanksinya apa ya? Tentunya berurutan, ada peringatan pun 1, 2, 3 misalkan, teguran ataupun di pemberhentian atau di ya, dan tidak tertuang sih ini misalkan dicabut sertifikatnya bahwa ya mungkin lebih ini seperti itu. Misalkan sudah melalui pelanggaran-pelanggaran dan lain-lain. Ini penting juga ini masukan yang ketiga ya. Jadi tadi ada DOB terlibat seluruhnya ke LKPP yang kedua, kemudian yang ketiga ini sanksi tegasnya mungkin dipertegas maksudnya Pak Petra ya. Dipertegas apa saja gitu. Jangan harus jelas maksudnya nih, harus jelas ketika tidak menerapkan. Macam tadi subkon tidak mematuhi ya, tidak melaksanakan sesuai perjanjian ya ada sanksi ya, tadi sanksi teguran, peringatan sampai ke putus kontrak ya, seperti itu. Itu sanksi tegas Mas ya, sanksi jelasnya seperti itu. Ini demikian juga maksudnya Pak Aryo ini bagaimana kalau di pihak kita, di Pokmil, di
PP ya, di PPK sendiri ada sanksi-sanksi yang perlu disampaikan di pengganti Perpres ini. Mungkin itu Kak terjemahan yang saya bisa ambil ini. Demikian Pak Petra. Mungkin itu sekaligus juga pertanyaan dan saran terakhir ya dari mungkin di Papua ini sudah semakin sore bahkan sudah mau malam ya. Terus sekalian kalau memang sudah tidak ada lagi yang bertanya Bapak Ibu sekalian mungkin kita cukupkan karena ada beberapa saran tadi yang disampaikan mungkin kita bisa salurkan ya, kita bisa sampaikan ke Pak Mujiono juga ini kan connect juga nih dengan LKPP karena salah satu fasilitator juga di LKPP. Kita bisa sampaikan ini ketika sebenarnya sih LKPP sudah memberikan ruang juga. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah diundang di kegiatan yang dilaksanakan LKPP sendiri dalam hal membahas draft ini ya. Nah, itu. Jadi mudah-mudahan ada pertemuan lagi nih dengan LKPP ya untuk memfinalisasi ini. Karena yang terakhir saya belum sempat ikut karena bertepatan dengan waktu itu saya kalau nggak salah ke Puncak Jaya Mulia. Jadi memang nggak sempat ikut yang terakhir. Apakah nanti ada waktunya lagi? Mudah-mudahan kita tunggu saja undangan dari LKPP. Jadi ini media untuk diskusi Bapak Ibu sebenarnya supaya ada hal-hal yang mungkin nanti kita bisa sampaikan ke forum-forum yang lebih besar. Ada hal yang bisa kita sudah petik gitu ya. Mungkin demikian ada hal yang disampaikan mungkin Pak Mujiono sebelum kita akhiri kegiatan meeting di sore hari ini. Ya, terima kasih untuk Pak Muklis khususnya, Prof. Muklis dan Pak Petra dan seluruh peserta. Kiranya Papua secara keseluruhan adalah menjadi PR kita bersama dalam hal aturan pengadaan barang jasa. Mari kita bersama-sama saling mendukung untuk terbitnya di Perpres baru. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kan Pak Muklis, Ya, kami kembalikan. makasih Pak Mujiono, terima kasih nih. Saya mewakili Pak Muji Ya. Santoso dari Muji Santoso Training Consulting mengucapkan terima kasih. Sebenarnya luar biasa sih, menarik ya sebenarnya terkait dengan kekhususan ini ya. Mudah-mudahan nanti menciptakan regulasi yang terbaik lah untuk Papua dan apa namanya tetap inilah apa OAP lah yang bisa berdaya ya di Papua. Mungkin gitu Pak Mujono. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Salam pengadaan. Silakan Bang Petra untuk mungkin diakhiri untuk kegiatan pada hari ini. Oke, ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan dari tadi pukul 4 ya waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 17.30 kurang lebih ya. Semoga yang disampaikan, yang diberikan oleh Muji Santoso Consulting dalam hal ini melalui Pak Mujiono bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Kurang dan lebihnya mungkin mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu kembali di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Selamat sore menjelang malam, salam pengadaan, salam sehat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.